Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Kembali kita belajar ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan berbahagia ini masih bab kitab jenazah tentang kematian. Judul pagi hari ini adalah anjuran untuk saling mendoakan, baik itu secara sederhana ataupun mendirikan sholat bagi jenazah yang hendak dikuburkan. Karena mendoakan ini maknanya adalah memberikan syafaat, memberikan kemanfaatan yang sangat besar artinya bagi si mayit. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimana berada, sebelum bacaan hadis khusus tentang judul pagi hari ini, tentang anjuran Rasulullah SAW untuk saling berikan syafaat, berikan doa, ini terwujud diaplikasikan dengan sholat jenazah. Apabila jenazahnya dekat, maka dengan sholat jenazah secara berhadapan secara langsung, jauh ini dengan sholat jenazah bil ghaib. Ya, saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, apa makna syafaat bagi mayit yang disolati oleh muslimin semuanya, oleh banyak orang muslim? Benar, syafaat di sini adalah maknanya doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar si mayit ini diampuni dosanya dan diringankan siksa kuburnya. Juga maknanya adalah apabila 40 orang mukmin yang ikhlas ini menyolati, mendoai mayit ini supaya diberikan ampunan dan rahmat Allah, Allahumma warhamhu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu, maka akan dikabulkan dan turunlah ampunan dan rahmat Allah bagi si mayit. Angka 40 ini menunjukkan kelompok mukmin yang cukup banyak, menandakan pentingnya berjamaah di dalam sholat jenazah. Mereka seperti dalam hadis adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik, artinya tauhid mereka ini kuat dan doa mereka mustajab. Baik, mari kita simak hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Artinya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal lalu 40 orang yang tidak menyekutukan Allah sholat jenazah atasnya, niscaya Allah akan menerima permohonan ampunan mereka untuknya. Hadis riwayat Muslim. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimana berada, apa makna yang bisa kita petik dari hadis ini? Benar, bahasanya syafaat, tolong-menolong bagi kita sama orang beriman ini tidak terputus, bahkan sampai ketika kita berpindah alam, sampai kita meninggal dunia, syafaat ini tidak terputus. Di antaranya adalah dengan sholat jenazah dan mendoakannya sama orang beriman. Saudaraku muslimin dan muslimat berada, yang kedua, saling tolong-menolong di dunia ini adalah satu kebaikan yang nyata. Karena ada saudara kita yang tidak punya uang, kehabisan beras, atau tidak punya pekerjaan dan lain sebagainya, maka kita bisa menolongnya dengan berikan sebagian rezeki yang Allah berikan pada kita, atau memberikan pekerjaan dan sebagainya. Ini saja sesuatu yang maknanya mengembirakan dan memberikan pertolongan yang luar biasa. Nah, tolong-menolong di dunia ini tidak terbatas. Bisa kita menolong orang yang muslim, mukmin, orang beriman, tapi juga kita
bisa menolong saudara-saudara kita sama manusia, meskipun beliau-beliau tidak beriman ataupun bukan orang Islam. Nah, ini syafaat atau tolong-menolong di kehidupan dunia ini akan terputus bagi saudara-saudara kita yang tidak beriman, maka tidak bisa disolati tentu saja. Tidak bisa kita ikut mendoakan tentu saja, karena ritualnya sudah berbeda. Seperti lagunya Mangu ya. Sudah berbeda arah kiblatnya seperti itu. Maka ketika sudah meninggal dunia, syafaat bagi orang-orang yang berbeda agama ini saja sudah terputus. Berikutnya, batas akhir pertolongan sesama hidup yang tidak memandang keimanan seorang adalah sudah kematiannya. Ketika sudah mati, maka berlaku kekhususan arti syafaat itu, yakni hanya berlaku untuk sama orang beriman. Ya, peristiwa khusus, syafaat khusus sesama orang beriman ini dimulai dari sholat jenazah, baik itu jenazah yang secara nyata ataupun sholat jenazah bil ghaib, sholat ghaib. Selanjutnya, syafaat terus-menerus diberikan oleh sama orang beriman dengan doa permohonan pada Allah setiap selesai sholat ataupun selesai khutbah itu ya. Allahumma lahu, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Ya, saudaraku, muslimin dan muslimat di mana berada, inilah keuntungan kita menjadi orang beriman, tidak menyekutukan Allah, maka baginya keistimewaan untuk mendapatkan syafaat dari saudara-saudara kita umat Islam dimanapun berada, sehingga kita diringankan dari siksa api neraka, diringankan dari siksa kubur, dan diberikan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan syafaat yang besar, nanti syafaat Rasulullah SAW ini diberikan pada orang-orang Muslim yang melakukan dosa besar. Syafaat Rasulullah SAW diberikan pada orang-orang pelaku dosa besar, seorang Muslim yang para pelaku dosa besar di antara orang-orang Muslim. Inilah syafaat keistimewaan di hari kiamat nanti, yang dimana tidak ada jual beli perkara di hari akhir nanti, adalah al-adil, zat yang maha adil, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga ada manfaatnya, semoga kita dapat memberikan syafaat bagi saudara kita yang sudah meninggal dunia dengan mendoakannya nanti asal selesai sholat pada khutbah Jumat dan dengan sholat jenazah atas mereka. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.